What's up guys? Balik lagi di Detekindo bareng gue Dendi. Gue pribadi kadang-kadang suka heran sama brand ini. Sering banget ngeluarin HP di luar nalar. Tapi yang satu ini bener-bener bikin gue geleng-geleng kepala. Gimana nggak kan? Storage-nya lega, layar gede, ada dynamic bar-nya pula. Baterai 5000 mAh, ada fingerprint scanner. Tapi harganya nggak sampai 1 juta. Gila ini Itel. Setelah pakai HP ini selama 1 bulan, banyak hal menarik yang bisa gue kasih ke kalian. Apa aja? Yuk, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai video review Itel A70 setelah 1 bulan. Let's go! Kayaknya Itel emang memposisikan jajaran smartphone-nya di kelas entry level ya. Sampai saat video ini dibuat, HP termahal Itel itu dipegang sama S23 Plus di harga 2 juta lebih dikit. Kalau penasaran sama Itel S23 Plus, kalian bisa lihat reviewnya dengan ngeklik card di atas sini ya. Terus yang bikin gue geleng-geleng kepala ya harganya si A70 ini, cuma 900 ribuan. Asli deh, sebelumnya gue nggak kebayang ada HP baru harganya di bawah 1 juta. Kayak nggak mungkin kan? Tapi serius, harganya ini bakalan berat buat dilawan sama brand lain. Jadi ya mendingan kasih jalan aja buat Itel. Terus dengan duit 900 ribuan lo bisa dapat desain yang menurut gue desain kayak gini tuh minimal ada di HP 2 jutaan. Yes, emang desainnya mirip sama S23 Plus, terutama bentuk bump kameranya. Cuma ini versi bentukan back cover flat. Buat yang doyan HP kotak-kotak ya lo harusnya suka dengan desain Itel A70. Finishing back covernya matte yang sama finishing sama frame-nya. Yang bahannya tentu aja masih pakai plastik. Pindah ke depan, asli deh gue bingung buat ngomentarinnya. Satu sisi gue nggak demen sama desain layar water drop. Looknya tuh ketinggalan zaman. Tapi di sisi lain pas inget harganya, ya syukur-syukur dikasih desain layar water drop. Bukan kayak HP Android zaman dulu yang desain bezel bagian atas bawahnya tuh tebel parah. Buat panel layarnya dia masih pakai panel IPS berukuran 6,67 inci. Resolusinya HD+, refresh rate-nya 60 Hz, touch sampling-nya 120 Hz, peak brightness-nya sampai 600 nits. Yap, balik lagi, kalau kita lihat harganya terus dikasih layar specs kayak gitu ya kayaknya udah mewah banget ya cuy. Tapi menurut gua kalau layarnya buat dipakai nonton dan sosmedan sih aman-aman aja ya. Emang warnanya yang nggak vibrant-vibrant amat, cuma masih cukup lah. Kontrasnya oke, detailnya juga lumayan. Emang nggak yang manjain mata banget, tapi dompet lo bakal termanjakan cuy. Terus buat speakernya dia juga masih mono yang keluaran suaranya di frekuensi high cenderung lebih dominan, jadinya terkesan agak berisik. Buat fitur lain kayak NFC belum ada ya cuy. Terus yang bikin mewah buat HP under 1 juta udah ada fingerprint scannernya cuy, yang letaknya jadi satu sama tombol power. Kenapa gue bilang mewah? Karena brand lain ada yang harganya 1,5 juta tapi belum ada fingerprint scannernya. Terus slot SIM card-nya udah full slot yang bisa masuk SD card sampai 512 GB. Terus buat software dan hardware-nya Itel A70 pakai Itel OS versi 13 yang base-nya dari Android 13. Di beberapa skenario gue masih nemuin ada iklan di sini cuy. Tapi biasanya muncul iklan cuma di aplikasi bawaannya aja. Terus buat RAM-nya yang gue pakai ini berkapasitas 3 GB yang bisa di-extend via virtual RAM sampai 5 GB. Dan internal storage-nya 128 GB yang bertipe eMMC 5.1. Ingat, harganya di bawah 1 juta. Gila kali kalau harga 3 juta masih pakai eMMC. Terus buat SoC-nya dia pakai Unisoc Tiger T603 yang punya arsitektur 12 nanometer. Langsung buat tes Antutu V10 dia dapat skor 150 ribuan. Buat kelasan harga di bawah 1 juta ini luar biasa ya cuy. Terus buat CPU throttling-nya dia dapat skor 91%. Kalau lihat skor sintetisnya, Itel A70 emang bukan buat gamers yang kompetitif ya. Tapi casual gamers masih masuk lah. Kayak buat main Subway Surfer aman, bisa jalan 60 fps dan termasuk stabil. Kalau buat main Mobile Legends juga masih bisa. Dia dapat settingan grafik ultra, refresh rate high. Dari awal emang gua nggak expect banyak ya sampai bisa main ML di HP yang harganya nggak sampai 1 juta. Tapi surprisingly masih bisa dimainin di Itel A70, walau emang dibilang enak banget juga enggak ya. Tapi buat gua luar biasa banget main ML di HP yang harganya nggak sampai 1 juta. Dan dia dapat rata-rata FPS-nya di 30 fps. Oke, sekarang ke kameranya. Itel A70 punya 2 kamera di belakang. Buat kamera utamanya punya resolusi 13 megapiksel. Dan yang satu lagi nggak tahu kamera apaan. Cuma pelengkap aja kali ya.
Terus kamera depannya punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasil fotonya lagi-lagi gue nggak ekspektasi apa-apa. Tapi surprisingly buat di harganya yang murah banget, hasil fotonya cukup bagus. Malah bisa gue bilang di atas ekspektasi gue. Detailnya masih lumayan, warnanya ke arah natural. Dynamic range-nya juga masih cukup luas. Asli HP harga 900 ribuan ngasih kemampuan kamera kayak gini tuh luar biasa banget. Dari itel A70 di resolusi maksimalnya di 1080p 30 fps. Yes, itu maksimalnya udah di situ aja, tapi memang wajar kalau maksimalnya di situ karena ini handphonenya cuma harga 999.000 cuy. Tapi gimana nih buat warnanya surprisingly cukup bagus ya. Cuma detailnya aja yang kurang bagus nih di sini nih. Wajar sih ya, mungkin sensornya kecil. Terus buat dynamic range-nya surprisingly juga masih cukup oke, masih cukup luas. Memang buat detail awannya nggak gitu kelihatan, tapi masih cukup oke lah untuk di harga segini ya. Susah nih cari saingannya. Oke, kita coba jalan. Ini nggak ada stabilizernya ya, nggak ada OAS, nggak ada EAS. Jadi ya memang harusnya goyang-goyang sih. Tapi masih acceptable nggak nih menurut kalian? Buat warnanya cukup oke ya, surprisingly cukup oke warnanya. Terus untuk fokusnya, ya fokusnya seperti itu. Tidak bisa mencari fokus dia. Ya, tidak bisa mencari fokus. Wajar, handphone. Gue bingung harganya segini, itel karyawannya masih gajian gak ya? Karena ya begini handphone 900 ribuan dapat untung dari mana ya kan, bisa ngerekam video, bisa main game, bisa buat nonton film. Aduh, ayo coba kita pindah ke kamera depan ya. Oke, ini adalah contoh video dari itel A70 di resolusi 1080p 30 fps di kamera depannya. Gue langsung menghadapkan pada sinar yang cukup terang biar supaya kita lihat exposure-nya lebih bagus, HDR-nya lebih bagus, bagus gak gitu. Di muka sih masih tetap bagus ya, tapi di belakang putih banget. Wajar, harganya segitu. Oke, kalau misalnya detailnya juga menurut gue biasa aja ya menurut gue ya. Tapi memang harus dimaklumi karena harganya memang murah banget ini itel A70 detailnya. Terus warnanya juga sedikit pucat ya. Buat di muka sedikit pucat. Kalau misalnya menghadapi cahaya tetap masih pucat. Tapi ada kamera aja udah beruntung banget di handphone harga segini. Detailnya juga lumayan ya, detailnya malah lumayan. Tapi untuk yang tadi gue sebutin ya wajar. Oke, kita balik ke studio. Ini udah maksimalnya di kamera depan dan kamera belakangnya tadi. Yuk balik ke studio. So, setelah pakai sebulan buat HP yang harganya nggak sampai 1 juta, kemampuan itel A70 bisa gue bilang ngelebihin harganya ya. Desainnya masih enak dilihat walau ya terkesan nggak punya jati diri karena masih ngikutin desainnya HP buah-buahan. Layarnya juga masih cukup oke, dibarengin kamera yang masih bisa dipakai lah. Asli, 900 ribuan dapat HP begini worth it parah. Dan menurut gue itel A70 mungkin cocoknya buat orang tua kita yang udah lanjut usia. Atau buat anak SD yang lagi nyari-nyari HP. Atau bisa juga buat driver ojol yang karena kemampuan baterainya 5000 mAh juga cukup bagus. Di luar ngecasnya yang lama bener, bisa sampai 3 jam baru full. Kalau misal kalian berminat, monggo aja ceki-ceki link pembeliannya yang udah gua taruh di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja review The Tech Indo buat pengalaman pakai itel A70 selama 1 bulan ini. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Denny pamit. Ciao. Gila. HP begini harganya 900 ribu. Parah. itel parah. Gajian gak tuh karyawannya?